Jadi saya berpikir, ini orang pesan makan sudah pakai aplikasi, orang booking hotel pakai aplikasi, orang mau beli tiket pesawat, konser udah pakai sistem. Masa golf doang yang pelakunya menengah gitu iya, ya katanya, kok masih jadul gitu. Halo, selamat datang di Meet Golfer on CEO Talks. Persembahan dari Kompas 100 CEO Forum, powered by PLN, bersama saya Andri Sena sebagai host. Di kesempatan ini kita akan berbicara mengenai golf, dan lebih spesifik lagi kita akan berbicara mengenai digitalisasi golfnya. Dan ini lebih unik lagi, di mana saya tidak sendiri di sini. Saya bersama pelakunya langsung, narasumber merupakan CEO dari 18 Hole, aplikasi golf yang cukup ternama di Indonesia, bersama saya, Mas Adit. Saya panggil Mas aja ya, Mas ya? Panggil Mas. Iya. Selamat siang, Mas Andri. Selamat dulu, Mas Lu. Datang. Mas Adit, terima kasih sudah datang ke CEO Talks, dan juga ini memang rangkaian dari CEO Forum, dan kebetulan juga Mas Adit di sini adalah sebagai CEO dari aplikasi 18 Hole. Terima kasih diundang juga. Iya. Mungkin yang pertama-tama nih, Mas, kita biar lebih paham lagi, bisa dijelaskan sih, Mas, apa sih aplikasi 18 Hole ini secara general dulu? Karena kan kita di sini berbicara tidak hanya kepada golfer juga, tapi dengan masyarakat yang lebih luas. Betul. Ya, aplikasi 18 Hole kita menyebutnya all-in-one apps for golf gitu ya. Dan kita di tahun ini sebenarnya akan membuat positioning lebih fresh, yaitu aplikasi untuk memulai golf. Dan 18 Hole ini bisa bikin golf jadi lebih mudah. Jadi kita ingin dengan aplikasi 18 Hole ini orang mulai bahkan dari yang belum mengenal golf itu bisa belajar golf itu apa. Jadi di fitur-fitur ini disediakan ada fitur rules, kemudian nulis tentang golf, termasuk juga bagaimana orang kalau mau jual beli peralatan golf, mau cari, kan kadang kalau masih baru takut ya beli mahal-mahal, kita ada buy and sell di situ. Kita juga ada fitur yang kita sebut trainer, jadi itu nantinya akan ada fitur telecoaching. Buat latihan berarti ya? Buat orang ingin cari pelatih tepatnya. Ini kayaknya one stop solution buat di golf, dibawa ke aplikasi, ke handphone berarti ya? Betul, kira-kira begitu. Nah, yang menarik nih, Mas, ini apa sih yang mendorong dari Mas Adit untuk membuat aplikasi ini yang sebenarnya di Indonesia belum ada sebelumnya kan? Nah, apa nih yang mendorong Mas Adit untuk membuat aplikasi ini, Mas? Mudah-mudahan nggak terlalu panjang jawabnya, tapi karena itu saya sendiri yang menjadi pelaku sejarah, kenapa kemudian saya berpikir rasanya kok menarik kalau ada aplikasi untuk golf. Jadi saya pun sebenarnya salah satu dari kebanyakan teman-teman yang baru mulai main golf aktif di masa pandemi. Semenjak pandemi memang golf memang bertumbuh ya? Kan hype banget ya, karena salah satu aktivitas terutama di luar ruang yang bisa kita boleh lakukan saat itu adalah PSBB golf, ya kan, waktu PSBB. Dan saya itu kan stay-nya di Jogja, Mas Andri ya. Jadi pada saat saya beraktivitas golf ke Jakarta ini, jadi ada 3 hal yang melatar belakangi saya kemudian berpikir untuk membuat aplikasi 18 Hole. Yang pertama, saya sebagai orang daerah untuk main golf di Jabotabek itu kesulitan. Karena saya tidak punya akses, mesti kontak marketing, somehow saya kontak marketing yang ada di sosial media itu susah banget dihubungin. Jadi saya beberapa kali harus go show datang dan saya kecelek. Karena ternyata lapangan sudah penuh, tutup, ada turnamen, gitu kan. Itu satu ya. Yang kedua adalah semakin sering bermain golf, diajak masuk ke dalam beberapa komunitas, ternyata ada hal yang saya juga baru tahu saat itu, ada yang namanya handicap golf. Betul. Jadi sesama anggota komunitas ini ternyata ada kebutuhan untuk saling tahu dan saling update handicapnya itu berapa. Dan itu memang butuh proses kalkulasi yang rasanya harus ada sistem yang untuk menghitung. Gitu kan. Lalu yang ketiga, pada saat sudah lagi semakin tambah sering main golf, mulai ingin ikut turnamen, Mas. Nah, faktanya sampai hari ini masih kebanyakan turnamen itu mekanisme untuk pendaftaran, kemudian manage peserta, dan sampai scoring itu manual, Mas. Kita harus transfer, kemudian kirim bukti transfer ke panitia, dan seterusnya. Dan pada saat kita ikut turnamen, itu scoring tuh lama, Mas. Karena kan dari scorecard yang
kertas itu orang selesai main 18 hole baru kemudian direkap di komputer. Ya. Hasilnya lama, dan setelah itu terjadi hasilnya pun tidak ada dokumentasi secara digital. Nah, dari 3 hal itu Mas, sebenarnya karena saya kebetulan sudah hampir 20 tahun di ekosistem IT ya, di digital. Jadi saya berpikir, ini orang pesan makan sudah pakai aplikasi, orang booking hotel pakai aplikasi, orang mau beli tiket pesawat, konser udah pakai sistem. Masa golf doang yang pelakunya menengah gitu ya katanya, kok masih jadul gitu, masih kontak. Kadang telepon biasa kita ke lapangan, betul. Nah itulah ya sebenarnya menjadi latar belakang saya coba ramu menjadi aplikasi yang kemudian 3 concern tadi dijawab dengan satu aplikasi 18 Hole ini ya. Betul. Nah kalau kita lihat potensi ke depannya gimana nih Mas? Apakah kita lihat banyak potensi ke depannya? Mulai dari concern tadi kan cukup lumayan banyak ya. Betul. Ke depannya gimana? Ya karena sekali lagi tadi saya sudah sampaikan pengalaman cukup lama di industri digital atau startup ini kan memang cukup challenging ya. Bagaimana kita membangun sebuah platform. Tapi ada satu hal yang kemudian kami coba berhitung gitu ya, dari dari riset-riset yang sederhana gitu ya. Saya tanya nih ke berbagai lapangan golf itu round round per bulan orang main golf secara reguler itu berapa? Itu singkat cerita saya bisa berhitung hanya dari green fee saja. Ya. Okupansi main golf itu transaksi yang terjadi itu angkanya triliun, Mas. Angkanya triliun. Di Indonesia? Di Indonesia. Triliun ya? Saya bisa kasih angka-angka sederhana. Jumlah lapangan golf di Indonesia, kita nggak usah sebutin driving range ada berapa ya. Iya, lapangannya aja itu ya? ada lebih dari 50. Sebenarnya angka 100 ya saya dapat. Tapi beberapa ada yang nggak aktif dan tapi ada angka 50 saja. Rata-rata round per bulan itu di atas 3.000 Mas. 4.000. Kita bisa hitung sendiri. Kalau kita ambil asumsi satu green fee, ambil aja yang 400 sampai 500 ribu. Itu udah minimum ya. Padahal kan semuanya sekarang itu sudah ratusan miliar dan mendekati triliun. Belum transaksi aparel, alat-alat dan lain-lain. Belum turunannya, Mas. Nah, angka yang gede. Artinya bagi saya itu sesuatu opportunity yang menarik. Karena balik lagi tadi kalau Mas Andri menyampaikan kita yang pertama di Indonesia, ya saya rasa pada saat kita bangun 18 Hole belum ada aplikasi serupa di Indonesia. Betul. Ya kan? Kira-kira begitu. Jadi potensinya kalau kita lihat dari sisi ekonomi cukup besar ya, bahkan mendekati triliunan. Yang ini pun saya baru sadar nih, ternyata baru dari lapangan aja mendekati triliunan. Sedangkan kita tahu bisnis terbesarnya adalah equipment, aparel, dan yang lainnya pendukung kan? Yang lainnya, betul. Oke. Baik. Jadi memang kita lihat dari potensi cukup besar, maka dari itu 18 Hole mencoba masuk dan mengikuti di market ini berarti Mas ya. Nah, kalau kita lihat lagi, tadi Bang, aplikasi 18 Hole ini adalah yang pertama. Nah, ini juga menarik nih. Karena itu kan sebenarnya ada 2 sudut pandang kalau yang pertama ini. Apakah yang lain tidak ada yang mencoba masuk karena melihat tidak ada peluang, atau memang ini sulit ditiru? Nah, ini apa sih yang bikin 18 Hole ini berbeda dari yang lain itu? Ya, ini pertanyaan yang menarik dan yang membuat saya sampai hari ini sangat confident ya. Karena pada saat menjalankan 18 Hole ini gitu ya, ada 3 hal yang harus dimiliki Mas Andri. 3 hal. Yang pertama, pemahaman tentang golf. Bahkan golf ini nggak hanya kita bisa main golf, tapi bagaimana permainan atau istilahnya apa ya, gameplaynya olahraga golf seperti apa, ya kan? Itu harus tahu. Yang kedua, harus ngerti IT, ya kan? Terus yang ketiga itu IT satu hal, yang ketiga adalah bagaimana kita membangun bisnis ala startup. Iya. Nah, 3 hal ini menurut saya tuh harus diramu. Jadi satu, ya. Karena saya rasakan begini, saya membrief tim saya di dapur nih ya, untuk membangun aplikasi, itu membrief yang namanya istilah PAR. Itu apa? Itu tuh satu PR lagi. Berbulan-bulan kayaknya yang menjelaskan ya. Ya kan? Ngomong birdie itu apa, ya kan? Handicap itu makhluk apa, dan sebagainya. Artinya bisnis proses di golf ini cukup niche ya, tidak banyak orang paham gitu ya. Dan itu harus dibawa
ke ranah digital itu Betul. PR. Tidak banyak orang yang saya rasa. Challenge-nya memang di situ sih. Beberapa kali kita juga memang kalau bukan golfer, kita menjelaskan sesuatu itu, karena memang istilah-istilah golf ini kan hampir semua menggunakan istilah dan istilahnya tidak umum lah kita bisa bilang. Kalau orang nggak main golf nggak ngerti. Gitu. Iya. Jadi kita bikin startup pun dengan memang hire resource yang kebanyakan orang juga bukan pegolfer pun juga tantangan sebenarnya, Mas. Betul. Tidak banyak nih. Mudah-mudahan tidak perlu banyak-banyak. Iya. Tadi bilang tadi ada yang untuk skill player nih, Mas. Nah, dari sekian banyak tadi forum atau benefit-benefit dari menggunakan aplikasi Tinhole, ada nggak sih aplikasi yang bisa digunakan untuk meningkatkan skill golfer? Dimana pasti kan ke depannya golfer nih fokusnya adalah meningkatkan skillnya dia supaya bisa lebih bagus lagi. Caranya gimana nih? Nah, apakah ini bisa dijawab oleh aplikasi ini apa tidak? Ya, ada satu latar belakang yang mungkin tadi juga tidak saya mention secara eksplisit. Ya. Jadi pada saat pandemi itu kan sebenarnya sudah beberapa kali ada statement dari Menteri Pariwisata bahwa golf ini kan bisa menjadi salah satu pilar perekonomian dalam konteks sport tourism, Mas. Betul. Artinya itu juga yang kemudian menjadi salah satu alasan dan misi saya di 18 Hole ya, yang kemudian saya coba wujudkan bahwa selama ini yang sama-sama kita lihat golf itu sangat eksklusif kan. Nah, kelihatannya. Iya kan, selama ini. Baru belakangan kan semakin Betul, inklusif ya, semakin membuka segmen-segmen yang lebih luas gitu. Nah, poinnya adalah kita saya melihat bahwa dengan potensi yang ada dari golf ini, rasanya golf ini harus dibuat lebih masif lagi supaya membawa dampak positif. Nah, sehingga dari situ komitmen yang kita bawa di 18 Hole yang kemudian kita wujudkan dalam fitur di aplikasi adalah ada dua hal pokok, Mas. Jadi yang pertama adalah dengan adanya 18 Hole kita ingin mendorong animo atau minat orang terhadap bermain golf, sehingga lebih banyak lagi orang pengen main golf, dan menciptakan orang yang sudah bermain golf itu menjadi lebih jago bermain golf ya kan, supaya kita punya prestasi gitu. Betul. Nah, yang kedua adalah kaitannya dengan ekonomi digital. Artinya golf dengan segala potensinya sayang kalau tidak involving dalam konteks ekonomi digital. Nah, terkait dengan prestasi, ada beberapa fitur yang kita siapkan yang mungkin ya kalau tadi Mas Andri menyampaikan, sebenarnya pada saat kita muncul ada teman aplikasi lain yang juga muncul, tapi ada hal yang cukup membedakan dari yang kita siapkan adalah kita menyiapkan beberapa fitur yang bisa mendukung prestasi atau kemampuan dari atlet gitu ya, yaitu adalah pencatatan statistik permainan golf. Pencatatan statistik ini yang sebenarnya bisa dikupas satu malam kayak ini ya, karena banyak yang bisa dua SKS sebenarnya. Iya betul tuh statistik. Karena ini banyak betul. orang yang kurang memahami betul, dan ini saya juga proses perjalanan. Jadi ini beriringan, Mas Andri. Saya belajar main golf, meningkatkan skill, sekaligus juga bagaimana menyesuaikan aplikasi kita supaya bisa touch dengan kebutuhan golfer gitu ya. Artinya apa? Banyak yang kurang memahami bahwa golf ini sebenarnya goals-nya adalah meminimalisasi error. Betul. Even pemain pro itu pasti melakukan kesalahan. Meminimalisasi kesalahan. Iya kan? Kesalahan kan. Bukan yang kemudian tanpa ada kesalahan. Nah, kita bisa melakukan analisis terhadap, kan golf ini kan menariknya kalau kita lihat di sini ya, alatnya aja kan maksimal 14 ya. Ada driver, ada wood, ada iron, ada putter. Itu sudah menyiratkan bahwa kita harus mampu menguasai beragam macam stick itu kan. Nah, kadang teman-teman main di driving range itu kan asal hajar pakai stick. Yang penting jauh, yang penting keringetan kadang-kadang ya. Padahal dia lupa bahwa pada saat kita main golf itu kita nggak pernah tahu kita tuh akan ketemu kondisi harus mukul pakai stick yang mana yang paling optimum kan. Nah, dari situ kan kita harus punya statistik sebenarnya. Di stick yang mana kita tuh punya tingkat keberhasilan tinggi. Betul. Dan untuk mencapai skor kita bagus, sebenarnya salah satu pilihan itu adalah menentukan menggunakan stick yang kita tuh paling minim error. Sehingga statistik itu salah satu. Dan itu di 18 Hole ada. Jadi menjelaskan statistik itu apa dan mengumpulkan data ya. Betul. Untuk kita di lapangan. Kita main 10 kali nih. Ya. Sebenarnya ini kita pukulan yang paling bagus yang mana sih? Kita yang kurang oke yang mana? Itu bisa dibantu dengan adanya aplikasi itu. Kita bisa catat. Apakah di situ mengetahui jarak stick berapa, jaraknya berapa, atau memang dari skor recapnya nih? Saat ini kalau yang langsung connected dengan GPS base untuk bisa jarak itu belum. Tapi kita mencatatkan sendiri secara mandiri gitu ya. Nah ini nggak tahu nih, kita masuk ke istilah yang lebih spesifik lagi gitu. Dalam golf itu kan
ada istilah par gitu ya. Iya. Ada par 4, par 5, par Par 3. tiga, Itu kan betul. adalah jumlah pukulan di mana kita sebaiknya masuk di jumlah itu kan. Betul. Nah, pada saat par 4, par 3 atau par 5 itu kan ada yang namanya istilahnya gear. Iya. Green in regulation. Regulations, betul. Ya, artinya dalam golf tuh kalau kita pengen mainnya bagus, par 4 itu yang namanya gear itu 2 kali pukul tuh masuk Iya. green kan. Nah, kita bisa membantu mencatat itu. Jadi pada saat kita main golf gitu kan, catat skor kita, oh kita 5 stroke di sini, ya kan. Ya. Terus puttingnya berapa kali misalnya gitu kan. Dan dari situ akan terhitung secara otomatis gear kita dapat apa enggak. Nah, sehingga dari situ dari jumlah sekian permainan yang kita lakukan, itu kita bisa tahu persentase gear kita tuh berapa sih. Itu dia tuh. Ya Yang kan? kebanyakan golfer belum tahu ya. Pentingnya ngerti. statistik itu menganalisa dan juga mengkonvert kepada porsi latihan dan juga bermain kan. Persis, Mas. Sama, kita ngomong kayaknya bisa sampai malam nih, Mas. Sampai pagi malah. Pagi ya bener. Karena Seneng, emang seru statistik. masalahnya. Jadi bisa ketahuan gear sama number of putts-nya berapa ya? Atau berapa Yes. kali mukul ya? Iya, termasuk fear-nya juga, Mas. Nah, Berarti 3 berarti ya. Fairway in regulations, green in regulations, dan juga number of putts. iya. Cocok. Number of birdie, number of par, number of itu ada semua, Mas. Oh, kelihatan semua ya? Kelihatan, Mas. Jadi kita misalnya main nih, kita paling banyak birdie itu di par 3, par 4 atau par 5. Ya, kita tahu strength point kita di mana nih ya. Betul. Itu yang sebenarnya belum banyak disadari teman-teman Betul. kalau mau mengimprove main golf mereka. Karena kadang-kadang juga kita ngomong sama golfer gitu, dia nggak tahu tuh. Dia berapa, main golf. Kadang kita pasti cuma nanya handicap berapa. Yes, itu Tapi aja how mungkin to asal. Betul. Kira-kira ya seginilah. Yes, Kadang ya. dinaik-naikin biar Betul. dapat fur gede biasanya. Itu dia. Nah, tapi kalau kita tahu gimana cara, karena pun saya juga gitu ngomong sama orang, kadang-kadang ada yang bilang, aduh stuck nih handicap di misal 12 aja, 14 aja. Tapi begitu saya tanya, oh ya, emang tiap per rounds berapa average number of putts-nya? Mostly kebanyakan nggak tahu. 90% saya nggak tahu. Even bahkan ada yang segini handicap pun juga, Betul. ya kira-kira segini lah. Padahal kalau kita tahu itu, kita tahu kan, di mana kita harus latihan nih. Kalau jangan sampai putt kita yang ternyata banyak, misalnya 36, tapi di driving latihannya driver terus. Betul. Nah, nggak nyambung Itu tuh. saya pernah tuh ketemu sama pemain pro gitu kan. Saya habis main gitu. Saya bilang, Bos ini skor saya gini. Saya mau driving. Loh, Mas Adit tadi gimana gini. Saya gini. Oh, kalau seperti itu latihannya bukan di driving range, Mas. Itu ke putting green sana. Latihannya putter gitu. Karena 3 putt gitu. Itu yang kadang saya rasa banyak yang masih belum aware gitu. Betul. Ya. Kalau ini saya pakai istilah kedokteran nih. Kadang ada yang biasa kalau statistik ini biar orang nyadar karena Diagnosa ya. gimana cara kita diagnosa kalau nggak ada data kan? Kalau Betul. kedokteran kan ke lab dulu. Nah, kita kalau ada aplikasi tersebut, kita tahu sakitnya di mana, baru diobatin supaya obatnya benar kayak benar tadi. Karena kan nanti ujungnya ada berapa, Mas? Kita datangnya ke coach Ya, atau ke fitter. betul. Ya kan? Kita Jangan-jangan, tahu, iya. ya kan? Jadi biar lebih efisien ya. Efisien. Karena kita tahu golf juga sebenarnya nggak murah-murah banget ya. Ya, sebenarnya mungkin nggak murah kalau kita nggak ngerti, Mas. Betul. Ya kan? Sebenarnya banyak tips, trik supaya kita tuh bisa terjangkau tuh sebenarnya golf Banyak ya? Benar, banyak tips, Iya, banyak iya, triknya gitu. Oke, baik. Ini kalau ngomongin meningkatin skill berarti kita bilang dari data statistik. Karena mengetahui statistik pun juga bisa memperbaiki atau mengimprove skill kita bisa bilang gitu, Mas ya. Baik, ini kalau kita balik lagi tadi ke awal ngomong digitalisasi nih. Ya. Zaman sekarang udah bergerak revolusi 4.0. Kalau kita tarik mundur sedikit, Mas. Memang pertanyaan paling dasar nih, apakah sudah saatnya golf di Indonesia itu masuk digitalisasi? Nah, ini pertanyaan paling basic nih, kayak pertanyaan di depan tadi harusnya nih. Betul. Sekarang kadang kalau pertanyaan seperti itu jadi dibalik gitu. Kang Ojek aja udah pakai aplikasi. Masa golfer kagak kan gitu. Masa CEO enggak ya? Itu kan Iya. jadi sesuatu yang kadang ya, dan kalau kita lihat, Mas, perkembangan olahraga global, Mas. Kita lihat negara-negara maju olahraga itu semuanya tuh based on statistik data, Mas. Itu yang kita kadang tidak, sekali lagi kita sering lupa gitu ya, bahwa olahraga ini tidak hanya sekedar olah fisiknya iya, tapi untuk improvement, untuk peningkatan skill itu based on data. Kalau main bola, Mas, itu kan yang namanya heat map, pergerakan pemainnya dia direkam gitu kan. Dia passingnya berhasil berapa, itu direkam. Skor average-nya berapa, dia Iya kan? berapa, Sehingga passing berapa kali. gerakan Iya. orang ini efektif atau enggak itu kan jadi. Nah, golf juga harusnya begitu. Jadi kalau ditanya seperti itu, ya harus. Ada satu contoh yang saya rasa
mungkin ini menjadi lebih membuka kenapa digital itu harus, Mas. Contoh begini, atlet nih. Atlet nih kan salah satunya kan harus dibuktikan dengan performa yang oke gitu kan. Dia tuh skornya bagus, kalau dalam konteks golf kan handicapnya rendah gitu. Supaya dia bisa lebih terus improve kan mestinya dia difasilitasi dong, disupport nih. Salah satu yang sekarang sebenarnya sedang diupayakan oleh kebetulan saya juga di PGI gitu ya, itu PGI ingin mendorong adanya support kepada para atlet untuk bermain dengan harga lebih murah di berbagai lapangan golf. Nah sekarang permasalahannya, pada saat si atlet itu datang ke lapangan golf, gimana caranya supaya bisa terverifikasi bahwa dia adalah si A yang memang atlet dan memang dia punya prestasi atau punya ini bagus. Itu betul. Itu data, Mas. Karena kita bicara atlet itu kan bisa dari berbagai daerah. Banyak, betul. Isunya kita mau memberangkatkan atlet ke SEA Games. Potensi yang ada ini kan tersebar di seluruh Indonesia sebenarnya. Tapi tanpa adanya data, sekali lagi, kita sebenarnya nggak bisa memonitor nih. Sebenarnya atlet-atlet yang memang berpotensi dan bisa didorong itu siapa? Siapa yang bisa difasilitasi? Jadi kalau kita akan bilang belum saatnya digital, ya kapan lagi gitu. Iya, betul. Jawabannya memang sebenarnya sudah harusnya kemarin mungkin ya. Harusnya 2 tahun lalu. Nah, kalau kita bicara golf, kita juga pasti berbicara masalah sosial, di mana golf pasti kan nggak asik lah kalau sendiri. Walaupun sebenarnya bisa, tapi kayaknya kurang seru ya. Nah, ini seberapa jauh 18 hole ini atau digitalisasi ini melibatkan para golfer, terutama komunitas-komunitas. Karena kita tahu golfer itu pasti melibatkan komunitas, tiap mainnya banyak grouping-grouping kecil nih. Betul. Nah, bagaimana digitalisasi ini menunjang komunitas ini untuk bertumbuh dan makin erat lagi, Mas? Saya tuh di-invite ya, masuk ke beberapa komunitas golf gitu. Lagu-lagu yang saya dengar tuh hampir sama. Apa tuh lagunya komunitas. Mereka bikin mabar. Kan setiap komunitas atau main grup bareng ini ya. Kan either main bareng, ada namanya monthly medal. Betul. Ya kan, ada turnamen rutin tiap bulan antar anggota gitu kan. Itu hampir selalu yang berulang adalah, kok handicap saya ditulisnya segini? Ini kok skor saya yang harusnya begini, kok jadi begitu? Itu meskipun lucu-lucuan, tapi keributan-keributan yang saya rasa itu harusnya tidak ada terjadi lagi. Terus gitu, biasanya benar. Gitu. Nah, artinya, ini yang sebenarnya sedang saya upayakan adalah, saya mengenalkan 18 hole ke beberapa komunitas, itu kita fasilitasi di 18 hole. Jadi ada fitur klub di 18 hole ini, yang sebenarnya tanpa harus sebut nama, ada sosial media yang dia ada model grup gitu ya. Artinya sesama anggota grup bisa saling berkomunikasi. Nah, di aplikasi kita tuh ada fitur klub di mana kita bisa create klub kita di situ, kita invite satu anggota satu grup atau satu geng kita, satu komunitas kita bisa sebanyak-banyaknya. Itu semuanya bisa keep update dan kita bisa berkomunikasi di situ. Mau bikin jadwal main bareng, create event di situ, semuanya bisa langsung join segala macam, sehingga kita udah nggak perlu lagi siapa yang, kalau sekarang ya di grup siapa yang ikut di listing nih manual kan 1, 2, 3. Yang sering terjadi apa? Loh, nama saya kemarin nomor 9 kok hilang gitu. Siapa yang hapus nih? Kadang jadi perselisihan kan juga. Copy paste-nya suka nggak lihat mana yang terakhir kan. Nah, itu hal-hal yang menurut saya basic, tapi ya terjadi terus, dan saya nggak tahu kenapa kok masih pada betah ya begitu dengan situasi yang ribut-ribut itu. Mungkin nggak ada pilihan kali ya selain dari aplikasi. Belum tahu mungkin kalau di 18 hole bisa gitu ya. Jadi mulai dari termasuk mengelola iuran member itu kita fasilitasi di situ, Mas. Oh, berarti ada perputaran dana juga di aplikasi tersebut ya? Hari ini khusus untuk iuran member hanya untuk centang saja. Pembayaran kita tidak akomodir di situ. Ya kan? Tapi sekarang kan sering nih, yang belum bayar iuran 2023 siapa? Itu di aplikasi kita difasilitasi itu, Mas. Hanya verifikasi bayar yang mana? Itu ya? Ya, pasti sepakat nih, Mas Andri kan gabung di beberapa komunitas atau grup. Harga member 1 juta, kalau belum bayar iuran 1,5 juta. Betul. Iya kan? Umum atau anggota tapi belum bayar iuran harganya beda. Itu di aplikasi kita sudah bisa dibuat begitu, Mas. Jadi buat anggota-anggota yang sudah membayar iuran, itu bisa di-set harga yang spesial. Buat non-member atau member yang belum bayar iuran, harganya harga normal. Jadi itu sebenarnya beberapa kemudahan yang kita fasilitasi untuk teman-teman komunitas, jadi bikin mabar. Next-nya memang yang kita sedang persiapkan juga, dan saya rasa komunikasi kita di luar forum ini juga cukup sering, itu adalah mabar-mabar tadi itu better akan ada poinnya.
ya kan? Itu akan menjadi ketahuan statistiknya ya. menjadi engagement juga Betul. bagi para anggota itu kan. Terpacu ranking berapa, poinnya berapa. Itu akan gitu kita ya. fasilitasi juga. Jadi para klub itu kalau mau bikin mabar, ada poin yang bisa disiapkan di situ. Nah, saya balik lagi tertarik tadi sama background-nya Mas dari Jogja. Yang saya sendiri baru keliling nih, mengetahui bahwa pariwisata itu sama golf ini sebenarnya satu yang bisa kita gabungkan. Betul, Mas. Nah, di sini ada nggak sih peran digitalisasi? Karena kan tadi dibilang hotel aja ada digitalnya, golf juga ada. Nah, ini apakah bisa dikorelasikan berdua untuk menunjang pariwisata dan golf nih? Karena kan dua hal ini tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Ya, memang nanti kita sendiri sudah berpikir ke sana, tapi mengedukasi dan mengenalkan aplikasi 18 Hole ke ekosistem golf saja, ini kita masih berproses gitu ya. Nantinya kita akan melebar ke pariwisata. Tapi yang saya amati, Mas, dan yang saya sudah lihat di beberapa negara itu, golf tourism atau golf tour itu sudah ada package ya. Jadi itu sudah kombinasi antara main golf di beberapa lapangan dengan stay-nya di mana berapa malam dan juga transportasi internal. Karena hal yang menarik, Mas Andri juga pasti sepakat. Kalau orang tourism saja ngatur itinerary golf itu kan nggak ngerti, Mas. Bahwa golf itu tea time-nya jam berapa sampai jam berapa, butuh waktu berapa lama, habis itu makan atau apa kan mereka nggak bisa arrange. Sehingga ini rasanya sangat mungkin untuk di-combine gitu ya, para pelaku pariwisata gitu. Dan kami pun sebenarnya sangat siap gitu ya, open API misalnya dengan entah itu platform lain gitu ya, terkait dengan kolaborasi paket golf dan akomodasi segala macam, itu sangat mungkin, Mas. Dan saya rasa itu justru daya tarik itu next stage dari bagaimana ekosistem golf itu berkembang. Saya rasa ke sana karena sekarang kan millennials nih, millennials nih kan with group gitu kan, kemana gitu kan, healing gitu mental kan. health soalnya. Walaupun mungkin kalau konteks golf kan berarti minimal satu flight lah, berempat kan. Gitu kan. Atau supaya dapat skala ekonomisnya. Kalau tour ya, bayangan saya sih kemarin kita hitung-hitungan minimal 3 flight ya. Tapi itu mungkin bisa kita bagi dengan open trip sama package gitu. Saya rasa arahnya akan menuju ke sana sih, saya yakin. Karena itu juga pasti saling berrelasi ya antara infrastruktur digabung dengan digital. Gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan pamungkas nih, Mas, karena kita tahu pasti susah nih. Sedikit lah kali ya. Karena yang ditanya yang susahnya. Karena bener yang ditanya apa sih susahnya atau apa tantangannya, Mas? Karena kita tahu sendiri golfer dulu kan terkenal dengan generasi boomer lah kita bilangnya, atau 50 tahun ke atas. Nah, ini kalau memang kita menyerang ke market yang Gen Z atau milenial mungkin sedikit mudah. Tapi kita tahu pemain golfer lama pasti yang umurnya sudah 50 tahun dan tidak biasa dengan digitalisasi. Nah, ini apakah tantangannya apakah tersebut atau ada tantangan lain, Mas Adit? Ya, itu betul banget, Mas Andri. Jadi setahun kita berkiprah ini ya di golf ini, yang fakta yang kita temukan, dan saya selalu bilang ke teman-teman, market atau ekosistem golf ini hari ini kalau saya melakukan hitung-hitungan kasar gitu ya, 60-70% itu memang masih generasi baby boomer itu. 60-70%, ini angka ini kita nggak pernah dapat soalnya. Jadi masih majority lah ya. Masih majority. Masih majority. Millennials banyak tapi masih roundnya kecil lah, duitnya terbatas, Mas. Yang mana bagi baby boomers ini yang namanya easiest way to book lapangan itu, kalau nggak dia lewat sekretaris, dia udah kenal semua marketing lapangan golf gitu ya, itu adalah kemudahan buat dia. Ketimbang harus buka-buka aplikasi gitu kan. Tapi bagi millennials, membanding-bandingkan lapangan, membanding-banding cari promo ada di mana. Rate-nya yang mana yang paling itu kompetitif. Habit yang jujur bagi kami, saya bilang sama teman-teman, nggak apa-apa. Kita perlu tahu saja bahwa market tuh masih seperti itu, sehingga strategi yang kita lakukan adalah promosi kita jangan hanya di media digital, ya kan? Tapi justru lewat grup-grup instant messaging itu kita sebar, itu kita harus lakukan. Karena apa? Orang-orang yang bermain golf itu mayoritas masih bukan yang aktif di sosial media, gitu. Tetapi kita memang harus top of mind karena sooner gitu ya. Saya sih bikin estimasi 5 tahun dari sekarang itu angka presentasi ini bergeser, Mas. Akan semakin lama semakin banyak yang generasi milenial dan Gen Z ini. Betul, ya kan, yang mana habitnya saya yakin berbeda.
dengan Pak Reni. Jadi memang itu hari ini menjadi tantangan, tapi bagi saya ya sudah, saya tidak akan pusingkan. Toh itu bisa kita gandeng dari komunitas atau apa gitu ya. Tidak saya paksa untuk mereka harus ke sana gitu. Kira-kira itu sih. Duh, ini kalau ngobrolin golf gini emang nggak ada ujungnya, nggak ada habisnya. Seru, kayak waktunya bakal di-cut terus nih kayaknya kebanyakan ya. Betul. Tapi ya mungkin kita izin akhir dulu Mas, karena terkendala waktu. Terima kasih banyak Mas Adit sudah jauh-jauh hadir, walaupun domisili di Yogyakarta. Betul. Nanti kapan kita gantian ke sana Mas buat main di sana? Harusnya besoknya acara CEO ini bisa ngobrolnya di Jogja. Wah, itu dengan background-nya gunung berapi ya. Betul. Mantap banget. Baik Mas, terima kasih. Akhir kata, saya Andri Sena sebagai host undur diri dulu. Sampai jumpa di Meet the Golfer on CEO Talks powered by PLN di edisi berikutnya, dan juga sampai ketemu tanggal 30 Januari di Kompas Pro MCO Dami Indah Golf. Sampai ketemu.